Jadi ini kita bisa tafsirkan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, diurapi yang luar biasa, tetapi pada akhir zaman mereka dijatuhkan. Jadi kalau sekarang kita lihat ada hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, tiba-tiba dia jatuh dan mempermalukan gereja Tuhan, mempermalukan Tuhan dan sebagainya. Jangan heran saudaraku, karena memang peperangannya sengit. Kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan atas kita sekaliannya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diluputkan. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan mempelajari tentang satu perikop yang sulit untuk diinterpretasikan. Kenapa sulit, saudara? Karena ada banyak penafsiran tentang perikop ini, yaitu Wahyu pasal 12. Tentang seorang perempuan yang mengandung dan menantikan akan kelahiran akan anaknya, yang kemudian ditunggu oleh naga besar yang siap untuk menelan akan anaknya yang nanti akan lahir itu. Itu gambarannya, nanti kita akan pelajari. Nah, saudaraku, apa yang saya sampaikan dalam pelajaran kali ini, saya tidak mengklaim bahwa ini pasti benar. Tidak, ini hanya salah satu interpretasi, yang mana ada berbagai interpretasi yang lain atau penafsiran yang lain. Jadi saudaraku, memang berbicara tentang kitab Wahyu, kita harus dengan rendah hati katakan bahwa Tuhan, pengetahuan kami jauh dari sempurna, sehingga kemampuan kami untuk memahami akan misteri-misteri yang ada di dalam kitab Wahyu itu, kemampuan kami untuk mencoba mengungkap misteri itu sangat terbatas. Bahkan ya sejauh kami bisa memahami, itu yang kita akan coba teliti dan kita letakkan itu sebagai sesuatu yang nantinya kita nantikan kegenapannya. Demikian saudaraku. Nah, kita akan lihat saudara dalam Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kita berhenti sampai ayat yang ketiga dulu. Nanti ayat berikutnya akan kita baca dan kita akan coba ulas bersama-sama. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau kita menafsirkan ayat firman Tuhan, kita harus mencari akan ayat-ayat yang lain. Karena firman Tuhan ini meskipun ditulis oleh manusia-manusia dengan berbagai profesi dan berbagai posisi dan berbagai profesi, saudaraku ya. Manusia-manusia yang menulis itu ada raja, ada nabi, ada gembala dan sebagainya, ada ya macam-macam, ada pejabat dan sebagainya. Itu semua menulis kami, tapi di balik itu ada Roh Kudus yang akan terus mengurapi akan hamba-hambanya, menuliskan firman Tuhan ini sehingga ada benang merah yang tak putus. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita, sehingga ketika kita mencoba menafsirkan satu bagian dari kebenaran firman, kita harus membandingkan dengan ayat yang lain. Nah, saudaraku, tentang matahari, bulan, bintang, itu kita coba lihat di dalam kitab Kejadian, saudara ya. Dalam kitab Kejadian 37 ya, saudaraku.
ayat kita langsung aja ke ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Ini Yusuf ya. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi seketika nggak usah pakai kotak-katik, nggak usah pakai mencoba berdoa dan sebagainya. Yakub langsung menafsirkan, saudaraku, bahwa matahari itu adalah dia, bulan itu adalah ibunya, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudaranya. Jadi ini keluarga Yakub, saudaraku. Yakub adalah Israel. Kita tahu ya, Yakub itu nantinya akan diubah namanya menjadi Israel. Nah, dari ayat ini, saudaraku, kita akan memahami tafsiran bahwa seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya ini adalah keturunan Yakub. Ya. Tetapi, saudara, kita juga bisa menafsirkan bahwa ini adalah keturunan Yakub, Israel, yang terus sampai pada Tuhan Yesus, sampai kepada orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus, atau yang kita sebut dengan gereja. Jadi gereja itu akarnya memang dari Yakub, Israel, tapi kita Israel rohani, saudaraku ya, Israel yang rohani. Nah, jadi itu Israel jasmani dan Israel rohani menyatu di dalam gambaran seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota dengan 12 bintang tersebut. Ya, itu tafsirannya. Mengandung artinya menantikan akan lahirnya sesuatu yang nantinya akan mengubah segalanya, yaitu anak yang disebut nanti dengan man child, ya, dalam bahasa Inggrisnya man child, seorang laki-laki dewasa tapi dia adalah anak yang baru lahir itu. Nah, saudara, kita lihat tentang mengandung itu tadi ya. Perempuan itu dikatakan dalam keluhan, ayat 2, dalam keluhan, mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, saudara, seperti perempuan yang kesakitan bersalin. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk membandingkan lagi dengan ayat yang lain, Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk atau segala ciptaan, ya, bukan makhluk dalam arti makhluk hidup, binatang dan manusia, bukan, tapi segala ciptaan termasuk gunung-gunung, termasuk tumbuh-tumbuhan gitu ya, ketisis itu, creation. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Jadi semua itu mengeluh, saudaraku ya, makhluk-makhluk itu, ciptaan-ciptaan itu mengeluh. Dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Jadi mereka juga seperti wanita yang mau melahirkan itu ya. Mereka sakit bersalin. Ayat 23, nah ini bahasa figuratif, saudaraku ya. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, ini sudah berbicara tentang kita, gereja. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu umat Tuhan, orang-orang yang diselamatkan menjadi milik Kristus. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak,
yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, kita tahu bahwa sebetulnya kekristenan itu akarnya kan dari Yahudi, dari iman Abraham yang terus diwariskan sampai pada Ishak kemudian Yakub. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Yakub ini Israel. Nah, itu tadi yang digambarkan dengan matahari, bulan, bintang, saudara ya, dalam Wahyu pasal 11. Nah, kenapa saya kali ini, saudaraku ya, dalam kesempatan ini masuk dalam interpretasi bahwa ini adalah gereja. Karena memang akar dari gereja dari sana. Sampai kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, penggenapan dari apa yang dinantikan, Mesias yang dinantikan, penggenapannya pada Yesus. Kemudian ada rasul-rasul. Rasul-rasul ada 12 juga. Ya, jadi bintang-bintang itu adalah 12 rasul-rasul, bukan hanya suku-suku yang 12 dari anak-anak Yakub. Rasul-rasul, bahkan Tuhan Yesus pernah berjanji pada rasul-rasul itu bahwa nanti kamu akan menduduki 12 tahta memerintah atas 12 suku yang ada. Nah, ini semua berkait, saudaraku, dan ini mengalir kebenarannya. Jadi kita anggap ya, kita sepakati bahwa perempuan ini adalah gereja dari gereja mula-mula, bahkan orang-orang beriman sebelum zaman Yesus, zaman Mesias itu semua ada di sini. Semuanya itu yang menanti-nantikan akan akhir zaman, di mana gongnya nanti adalah lahirnya man child, yaitu anak yang lahir dan itu mau dibinasakan oleh iblis, oleh setan. Nah, itu kita ulang lagi, saudaraku ya, ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7. Aduh, gambarannya seperti apa, susah sekali, saudara bisa imajinasikan ya. Dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, kemudian ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudaraku, ada yang menafsirkan bahwa di sini bintang-bintang di langit ini adalah para malaikat. Tapi bukankah kejatuhan para malaikat itu peristiwa lampau yang sudah berlalu? Jadi kita tidak menafsir ke sana, saudaraku. Berarti kalau itu mundur, ini tafsirannya mundur, ini ekor dari binatang itu menyeret sepertiga bintang-bintang itu sepertiga dari para malaikat yang disesatkan kemudian dijatuhkan ke bumi. Ya sah-sah saja orang menafsir bahwa ini menceritakan peristiwa masa lalu tentang jatuhnya iblis dengan sepertiga malaikat di sorga, tetapi kita lebih cenderung untuk menafsirkan, saudaraku, bahwa bintang-bintang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dikatakan mereka seperti stars, seperti bintang-bintang yang menerangi akan kegelapan. Ya, kalau kita lihat ya, sekali lagi kita kaitkan dengan ayat-ayat di dalam bagian kitab suci yang lain. Di dalam Daniel 12, saudara ya. Coba kita tengok. Daniel 12 dikatakan di ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang-bintang di sini adalah bahasa figuratif dari orang yang bijak, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus, saudaraku. Jadi ini kita bisa tafsirkan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, diurapi yang luar biasa, tetapi pada akhir zaman mereka dijatuhkan. Jadi kalau sekarang kita lihat ada hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, tiba-tiba dia jatuh.
jatuh dan mempermalukan gereja Tuhan, mempermalukan Tuhan dan sebagainya, jangan heran saudaraku, karena memang peperangannya sengit. Kita berdoa belas kasihan Tuhan atas kita sekaliannya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diluputkan. Menurut saya satu-satunya yang bisa membuat bintang-bintang yang hebat, yang bercahaya terang ini jatuh, pertama adalah kesombongan. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kita sedih karena ada seorang hamba Tuhan yang hebat, yang kita kagumi, pengajarannya bagus sekali dan banyak pengikutnya, kok dia bisa-bisanya mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari dasar iman kekristenan, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dan sebagainya, bahwa Yesus tidak setara secara hakikat dengan Bapa. Ngaco. Bisa hal-hal yang sebetulnya sudah lewat, yang sebetulnya nggak lagi perlu dibahas, itu kok bisa mempengaruhi mereka, orang-orang ini. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa nih, sombong, saudaraku. Selain sombong, menurut saya juga kejatuhan karena harta. Ya, karena kemakmuran yang berlebih-lebihan, sehingga mereka lengah dan mereka bisa dijatuhkan. Nah, kita berdoa supaya mereka bertobat. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa ekor dari ular itu adalah tempat di mana, maaf kata, alat kelamin dari ular itu ada. Jadi ini adalah kejatuhan secara moral seksual dari para hamba-hamba Tuhan yang seperti bintang-bintang itu, diseret jatuh. Itu tafsirannya, saudara. Sepertiga. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, ya kita berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka yang jatuh. Tapi kalau kita, saudaraku, ya mengikuti akan apa yang memang sudah difirmankan, bukankah menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, salah satu tandanya akan ada murtad. Ya, kalau jatuh dosa itu beda dengan murtad, tapi kalau sampai murtad itu kan ngeri sekali. Tapi itu salah satu tanda. Nah, kita lihat, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi yang disasar itu sebetulnya adalah anak yang akan lahir itu. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi anaknya kalau keluar mau langsung diterkam, mau langsung ditelan. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, dalam bahasa Inggrisnya man child, man itu dewasa, laki-laki dewasa, child itu anak, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, saudara ingat ya, dalam seri tentang kerajaan 1000 tahun, saya berulang kali sampaikan pemerintahan gada besi. Inilah, anak inilah yang nantinya bersama Kristus akan memerintah dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi secara rohani dia dibawa ke tahta Allah. Dan yang bisa duduk di tahta Allah adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini tentunya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya berikan satu perbandingan ayat, saudaraku, masih dalam kitab Wahyu. Ya, kalau kita mau membandingkan atau menafsirkan satu ayat, kita harus membandingkan dengan yang lain. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Inilah anak-anak yang lahir dari gereja. Jadi yang akan memerintah menurut tafsiran ini, saudaraku ya, dengan gada besi, itu yang keluar dari gereja, yang dilahirkan dari gereja, perempuan itu adalah gereja, dan mereka itu nantilah yang akan bersama-sama dengan Kristus, dengan gada besi memerintah di kerajaan 1000 tahun. Nah, bagaimana dengan nasib perempuan itu atau gereja yang melahirkannya?
Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi ada satu tempat yang disebut padang gurun. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 3,5 tahun, saudaraku, 42 bulan itu 1260 hari. Nah, ini saudara adalah peristiwa yang mana hanya bisa ditafsirkan secara rohani, dan tafsiran yang berbeda-beda itu kita jangan pertentangkan, tapi mari kita kumpulkan dan menjadi kekayaan, karena kita sama-sama sedang menantikan kegenapannya. Yang benar yang mana kita tunggu. Tetapi satu pelajaran, saudaraku, bahwa yang akan memerintah bersama Kristus itu bukan semua anggota gereja, bukan semua bagian dari gereja Tuhan, tapi hanya yang keluar, orang-orang pilihan yang keluar dari tubuh Kristus. Ini yang menjadi central message yang disetujui oleh banyak orang, banyak hamba Tuhan di dalam menjelaskan tentang hal ini. Nah, penjelasan tentang bagaimana perempuan itu dipelihara selama 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari lamanya, masa pemerintahan antikristus itu, mereka dipelihara, itu ada dijelaskan di dalam ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi perempuan itu diburu. Gagal membunuh si anak laki-lakinya karena dibawa ke tahta Allah. Perempuan itulah yang diburu. Nah, ayat 14 ini menceritakan bagaimana perempuan itu bisa lari ke padang gurun, saudara. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, sayap burung Raja Wali, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, ada banyak kelompok-kelompok umat Tuhan yang dari masa ke masa itu menafsirkan sampai menafsirkan secara harafiah, sehingga dulu pernah terjadi bahwa ada yang mengatakan bahwa Australia adalah tempat di mana umat Tuhan itu dipelihara jauh dari ular itu. Ya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi kemudian ada orang yang karena keyakinan tersebut mereka bermigrasi ke Australia. Jadi secara fisik, mereka menafsirkan secara fisik, jadi ada tempat yang jauh. Kemudian saya juga pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang menceritakan bahwa di gerejanya dia, itu orang-orang benar-benar menjual harta benda mereka untuk mereka itu membeli akan satu tempat di sebuah perbukitan supaya mereka bisa jauh dari ular itu, gitu ya, jauh dari pemerintahan antikris. Mereka tinggal di sana, bahkan bercocok tanam, saudaraku. Ya memang macam-macam tafsirnya, dan sampai sekarang memang semuanya memang belum menjadi kenyataan, saudaraku. Tetapi menurut saya firman Tuhan pasti pada waktunya nanti akan disingkapkan. Oh, ternyata maknanya seperti ini. Kita harus sabar menunggu, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari interpretasi yang cukup banyak. Sebab ada yang mengatakan bahwa perempuan ini sesungguhnya adalah orang Israel. Ya seperti tadi ya dikatakan bahwa matahari, bulan, bintang itu khas Israel. Tadi ada juga yang menafsirkan seperti yang saya sampaikan bahwa itu
dari Israel kemudian sampai pada 12 suku yang diperintah oleh para rasul, kemudian turun sampai akhir zaman gereja gitu ya. Ya macam-macam, sebab yang memerintah dengan gada besi kan kita yakin bahwa itu adalah gereja Tuhan. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun itu pengangkatan. Jadi perempuan ini diangkat sama dengan anaknya yang diangkat, tetapi anaknya inilah yang nanti akan memerintah, sedang perempuan ini nanti akan masuk dalam pemerintahan ilahi, tapi mereka mungkin ya tidak ikut dalam pemerintahan. Macam-macam, saudaraku. Ya, jadi saya sendiri harus mengakui bahwa semakin kita belajar, semakin banyak ketidaktahuan yang harus kita akui dengan rendah hati, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Bagaimanapun juga, mari kita tetap mempercayai firman Tuhan meskipun dari berbagai pandangan yang mungkin berbeda-beda, mungkin bertentangan satu sama lain, tapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan segera datang, yes. Bahwa pengangkatan itu ada, iya. Tapi kapan pengangkatannya akan terjadi pengangkatan itu, ya, di kapan pengangkatannya itu akan terjadi, kita juga tidak tahu, saudaraku. Ya, bersama dengan kebangkitan orang mati, pengangkatan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.